Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amma ba'd. Apa kabar jamaah sekalian? Alhamdulillah. Jamaah sekalian, jangan terlalu serius. Ini bukan khutbah Jumat ya. Biasa aja. Ini serius banget ya. Bukan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat Bapak nggak boleh bertanya, nggak boleh menjawab, nggak boleh senyum. Ini bukan khutbah Jumat, tenang aja, biasa. Ya, biasa. Jamaah sekalian, maghrib jam berapa maghrib? Maghrib jam berapa? Maghrib jam berapa? 15, 17, 55. Luar biasa ya. Ini ngapain nanyain maghrib, sekarang sudah isya. Jamaah sekalian, hampir setiap kita kalau Ramadan itu waktu maghrib tahu. Betul tidak? Setiap kita hampir di tiap Ramadan itu atau setiap kita ya tahu jam-jam buka. Tahu 17.55 tadi diinformasikan. Maksudnya apa ini? Maksudnya begini jamaah sekalian. Ya. Katanya nggak jelas sebelah sana ya, jadi mohon dipegang saja. Jamaah sekalian, saum ini ternyata ngajarkan kepada kita agar kita ini menjadi pribadi yang memperhatikan waktu. Ya, harisun ala waktu, orang yang kemudian pandai memperhatikan waktu. Buktinya, kalau di luar Ramadan, kita nyaris tidak tahu jam berbuka itu. Ya, jam maghrib itu nyaris nggak tahu. Yang ada banyaknya kita menyesali datangnya maghrib. Udah maghrib lagi nih, gitu ya. Kalau di luar Ramadan. Tapi kalau di Ramadan ditunggui per detik, bahkan mungkin per menit, per detiknya ditunggui. 17.40 bergeser sedikit 17.45 bergeser sedikit 17.50. Per detik, per menitnya kita menjadi tahu. Nah, jamaah sekalian, berarti kalau begitu, saum ini ngajarkan kepada kita perhatikan waktu. Perhatikan waktu. Nah, jamaah sekalian, Al-Quran ya, mengingatkan kepada kita, Allah bersumpah dengan potongan-potongan waktu. Mulai dari wal fajri, demi waktu fajar. Kemudian wadduha, demi waktu duha. Ya kan? Berikutnya wal asri, demi waktu asar. Berikutnya wal laili, demi waktu malam. Artinya apa? Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, perhatikan sesuatu yang dipakai bersumpah oleh Allah itu. Di waktu fajar ada apa? Di waktu duha ada apa? Di waktu asar ada apa? Di waktu malam ada apa? Itu diajak untuk memperhatikan waktu. Nah, jemaah sekalian, waktu ini ya, bicara tentang waktu itu semua sama. Maksud saya adalah begini. Kalau hari ini kita dapati orang sukses, waktu yang Allah berikan 24 jam. Termasuk juga orang yang hari ini belum sukses, waktunya sama 24 jam. Kalau hari ini ada orang yang kemudian ya terlihat pintar, waktunya Allah berikan 24 jam juga. Dan kalau kemudian kita sampai hari ini belum pintar, waktunya sama 24 jam juga. Ya kan? Itu. Nah, lalu apa yang membedakannya? Berarti kepintaran-kepintaran kita lah untuk mengisinya. Jemaah sekalian, waktu itu punya sifat. Sifat pertama adalah waktu itu terasa begitu cepat berlalu. Terasa begitu cepat berlalu. Kayaknya baru kemarin saya ceramah di sini untuk ngisi Ramadan, sekarang sudah ngisi Ramadan lagi di sini. Serasa baru kemarin.
Rasanya kemarin ya, baru kemarin saya datang ke Timika, tahu-tahu sudah 15 tahun di Timika. Rasanya baru kemarin saya lulus SMA, hari ini anak saya sudah SMA. Jadi waktu begitu cepat berlalu, serasa cepat berlalu. Ya, jangan bilang tidak terasa, pasti terasa. Cuman rasanya begitu cepat berlalu. Tidak terasa ya, kalau tidak terasa ngapain aja selama ini kok nggak terasa gitu ya. Serasa tidak begitu ya, begitu ya cepat berlalu. Yang kedua, waktu itu tidak ada terulang, itu sifatnya. Tidak ada terulang, nggak ada waktu yang terulang. Isya hari ini bukan Isya kemarin. Isya hari ini juga bukan Isya yang besok. Tidak ada ulangan waktu. Jadi sekali kemudian kita menyanyiakannya, ulangan waktu tidak ada. Kemudian berikutnya adalah waktu itu sesungguhnya tidak ada yang kosong, nggak ada. Tidak ada dari 6 sampai jam 6 langsung jam 8. Jam 7-nya nggak ada itu. Jam itu begitu, detiknya terus berjalan, menit terus berjalan, jam terus berjalan. Yang ada itu kita tidak ngisinya saja, sehingga disilahkan kemudian kosong. Nah, jemaah sekalian, lebih dari itu jemaah sekalian, mari kita lihat dan perhatikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayat dari Abdullah ibnu Mas'ud, ya, Al-Mundiri mengatakan, ya, di mana Rasul SAW bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Ini bab waktu. Kalian perhatikan 5 waktu sebelum datang 5 waktu. Apa yang pertama? Sababaka qabla haramika. Perhatikan dan isi waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Ada para pemuda di sini ya. Saya juga masih muda kok, ya. Masih muda. Perhatikan dan isi waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Dengan ada apa memang di waktu muda? Waktu muda itu ya adalah tempat dan waktunya kita punya semangat luar biasa. Menggebu-gebu, semangat luar biasa untuk waktu muda ini dibandingkan orang tua. Maka isi waktu muda ini dengan sesuatu yang bernilai manfaat lebih baik, bermanfaat lebih banyak dalam kehidupan kita. Ya. Maka jemaah sekalian, beda ya pahala ibadah orang muda dengan pahala ibadah yang sudah tua. Maaf Bapak yang di depan saya ini senior-senior ya. Beda Pak. Kalau Bapak ibadah ya sebelah kanan ada orang muda ibadah juga, itu pahala yang beda. Kok beda ya? Kalau orang tua rajin ke masjid memang seharusnya ya, wajar ya. Makin tua makin tidak kenal pintu masjid, ya hati-hati itu. Tapi yang luar biasa itu adalah pemuda yang dari sejak kecil dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Itu yang luar biasa. Sehingga ada hadis menyebutkan di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungannya, tidak ada naungan kecuali naungannya adalah ya syabun nasa'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah. Ya, yang muda perhatikan isi ya dengan yang lebih baik. Sebab apa? Kalau sudah tua banyak kemudian kita keterbatasan. Ya, banyak keterbatasan. Oleh karena itu Rasul sampaikan syababaka qabla haramika. Isi waktu mudamu sebelum datang tua. Sebab kalau sudah tua banyak sekali yang menjadi keluhan. Yang kedua, ya, yang kedua ini adalah sihataka qabla saqamika. Isi waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Saya kira yang datang hari ini, kesempatan ini orang sehat semua lah, orang sehat semua, ya. Secara fisik, insya Allah sehat semua ya. Kalau secara batin kita tidak tahu apa-apa, ya. Mungkin orang terlihat fisiknya sehat, tapi batinnya mungkin ada yang sakit. Tapi secara mental, secara kasat mata kita semua sehat, insya Allah. Ya. Nah, waktu sehat ini perhatikan. Sebab apa? Dengan sehat banyak sekali nilai ibadah yang bisa kita koleksi. Saum itu kan wajib bagi yang sehat. Kalau yang sakit boleh tidak saum, gitu ya.
Orang yang sakit, ya, sholatnya terbatas. Terbatas apa? Bisa jadi kalau sakit nggak bisa berjamaah ke masjid. Padahal pahalanya luar biasa. Mumpung sehat, maka kemudian kita maksimalkan. Ya, orang sakit, sholatnya saja boleh kemudian duduk. Ya, orang sehat, sholatnya berdiri. Sehingga Rasul sampaikan, "Shallu qa'iman", salat dengan berdiri. Fa'ilam tati faqa'idan. Kalau tidak mampu berdiri, dengan duduk. Artinya kalau yang sakit boleh salatnya dengan duduk. Ya. Jadi tentu pahalanya beda. Ibadahnya orang yang sakit dengan yang sehat. Yang sehat keutamaannya banyak. Jemaah sekalian, kalau badan kita sedang sehat, ya, sudah muda sehat, gerakan-gerakan sholatnya sempurna. Gerakan-gerakan sholatnya sempurna. Gimana gerakan-gerakan sholat yang sempurna itu? Ya sesuai dengan apa yang kemudian Rasul contohkan. Kasih contoh. Ruku yang benar itu adalah ruku yang membentuk 90 derajat. Tidak terlalu menengadah, tidak juga terlalu ke bawah. Ini kalau sudah sakit di pinggang gimana rukunya? Ini kalau sudah sakit di pinggang gimana rukunya? Rukunya jadi tengadah sedikit. Itu tidak sempurna tentu. Ya, kalau sedang sakit, ya, apa itu duduk kita sedang sholat itu tidak sempurna juga. Karena membawa asam urat, misalkan, sholatnya jadi tidak sempurna tuh. Ya, maka dari itu jemaah sekalian, mumpung lagi sehat, maksimalkan ibadahnya. Ya, sihataka qabla saqamika. Yang ketiga, Rasul sampaikan, ginaka, perhatikan waktu kayamu sebelum datang waktu fakirmu. Jangan nyesel sudah nggak punya apa-apa, baru kemudian punya niatan untuk bersedekah. Ketika punya harta, nggak terpikirkan untuk sedekah. Ya, tadi yang sudah punya niat tapi belum terlaksana, saya punya niat nih untuk lelang, tapi belum sampai petugas ke sana, datang aja ke belakang. Insya Allah masih diterima ya, gitu ya. Kenapa? Mumpung kita masih kaya, ya, ghinaka qabla mereka. Kesempatan mumpung masih berikan kemampuan untuk beramal salih, ambil kesempatan itu. Jangan nanti nyesel kalau sudah kita tidak punya apa-apa. Yang keempat, Rasul sampaikan, ya, firadhaka qabla nikah. Ambil kesempatan saat kita masih ada lengang waktu sebelum sibuk kita. Jamaah sekalian, kalau sibuk mungkin urusannya tidak seperti ini. Belum sesibuk, ya, seperti orang-orang yang ibadahnya diperbanyak. Ya, apalagi kemudian kesibukan yang dimaksud itu bukan kesibukan hari ini, yaitu kesibukan nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu orang sibuk semua, saking sibuk dia tidak bisa memperhatikan orang lain. Tidak bisa memperhatikan orang lain. Dia sibuk memperhatikan nasibnya diri sendiri. Ya. Di mana Rasulullah SAW pernah menyampaikan, di padang mahsyar itu kita dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan belum disunat. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasul, kalau begitu kita lihat orang lain dong. Aisyah, waktu itu jangankan memperhatikan orang lain, semua urusan kita masing-masing. Artinya apa? Dunia ini tempat, ya, walaupun sesibuk kamu kok ada waktunya. Jangan pernah mengatakan kenapa nggak pernah sibuk, di luar sana banyak kerjaan. Berarti itu mah nggak bisa memanage itu saja. Sesibuk apapun kita, pasti ada waktunya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nanti kemudian sibuk beneran, yaitu nanti di padang mahsyar. Terakhir jamaah sekalian, ya, hayatuka qabla mautika, au hayatika qabla mautika. Perhatikan hidupmu sebelum datang matimu. Kita semua yang masih hidup ini, itu semua akan masuk ke bawah pintu yang namanya kematian. Ya, mumpung masih hidup, yuk kita koleksi amal yang paling banyak. Amalnya banyak memang,
Kebaikan itu kita bisa lakukan, ya. Gitu. Banyak sekali macamnya. Intinya adalah lagi masih kita hidup, ya. Jangan kemudian sia-siakan kesempatan beramal. Ketika ada panggilan adzan, datang ke masjid. Jangan sampai kemudian datangnya ke masjid nanti, begitu ya. Jadi kalau ada orang susah diajak ke masjid, 1 kali nggak mau, 2 kali nggak mau, 3 kali nggak mau, 100 kali nggak mau, beribu-ribu kali nggak mau juga ke masjid, tapi akhirnya dia akan ke masjid juga nanti. Akan ke masjid juga. Terakhir dia datang ke masjid, dia datang ya, paling depan, lebih depan daripada imam. Mau seperti itu? Akhirnya dia datang juga ke masjid, tapi kemudian disalati di masjid, gitu ya. Sehingga lebih depan daripada imam. Padahal pinginnya itu jadi imam atau di belakang imam. Jangan deh Pak, jangan kesempatannya setelah kemudian ya tidak lagi punya kesempatan untuk sholat, dia kemudian disalati. Hayatuka qabla mautika. Intinya adalah Ramadan dengan saum ini ajarkan kepada kita, ayo perhatikan waktu. Sekian, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita dan memberikan kekuatan kepada kita agar kita kemudian bisa memanfaatkan waktu yang entah kapan Allah berikan kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.